Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan epidemiologi, yang mana ini saya sampaikan untuk adik-adik gizi di semester 3. Ya, adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya yang ada di epidemiologi. Di sini nanti kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama dari pengertian epidemiologi sendiri, kemudian ada sejarah, dasar epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, dan ukuran epidemiologi. Ya, kita mulai satu persatu. Untuk epidemiologi, dari pengertiannya gitu ya. Jadi epidemiologi itu sebenarnya ada dari 3 kata. Ada kata epi, ada kata demos, dan ada logos. Ya. Kalau diartikan secara keseluruhan, epidemiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyebaran. Ya, penyebaran itu dari mana? Dari frekuensi dan dari distribusi. Ya, tentang apa? Yaitu tentang masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang lain, ya ternyata tidak hanya sekedar penyebaran gitu ya, tapi di epidemiologi kita bisa juga belajar tentang sifat, penyebab, bagaimana pengendaliannya. Kemudian epidemiologi juga melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi tadi, ya, sehingga di akhir kita bisa melihat akhir dari perjalanan penyakit tersebut, apakah menjadikan host itu mengalami cedera, cacat, ataupun dia ada kematian. Ketika kita lihat dalam fokus demos, ya, epidemiologi kan ada demosnya. Kata demos kan artinya penduduk. Maka fokus epidemiologi ini pada penduduk atau kelompok, jadi bukan individu. Ya. Dan kalau di definisi yang kedua ini kita lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi atau distribusi suatu penyakit. Ya, jadi macam-macam ya. Tadi yang pertama ada distribusi atau penyebaran, yang di dalamnya ada frekuensi dan distribusi. Yang kedua terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan suatu masalah penyakit. Nah, definisi lain juga menyampaikan bahwa epidemiologi itu kita akan melihat hubungan antar penyakit tadi, ya. Dan untuk melihat hubungan tersebut kita akan lihat berdasarkan dari angka. Ya, kalau berhubungan dengan angka tentu di epidemiologi seperti dalam tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi nanti ada ukuran epidemiologi. Jadi di dalamnya nanti ada angka yang kita bisa menyatakan bahwa seberapa banyak kasus kejadiannya, misalnya gitu ya, seberapa banyak prevalensinya, seperti itu. Nah, di definisi yang ketiga ini, kita juga akan bisa mengenal pola pemunculan penyakit dan identifikasi dari faktor beresiko dari sebuah penyakit. Ini, kalau kita perhatikan berdasarkan dari pengertiannya saja, itu kita sudah bisa melihat ya, kenapa kok kita harus belajar epidemiologi. Nah, epidemiologi itu penting karena kita sebenarnya dengan belajar bisa mengetahui tingkat pencegahan baik sekunder, primer, dan tersiernya. Ya, kemudian kita juga bisa melihat apa resikonya yang akan terjadi sehingga kita bisa mengurangi masalah-masalah yang mungkin bisa muncul dari sebuah perjalanan suatu penyakit. Oke. Contohnya saja gitu ya, kalau kita saat ini ada masa pandemi, kita bisa lihat bagaimana cara secara sekunder dan tersier ini untuk mencegah untuk mencegah agar kasus lama pandemi Covid ini tidak muncul lagi atau tidak mengalami penyakit yang berulang gitu.
Tapi kalau kita lihat dari pencegahan primernya, ini untuk kasus-kasus baru, diharapkan nanti kita bisa mencegah agar tidak ada muncul penyakit COVID yang baru lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sudah terkena atau terpapar, kita juga bisa mengurangi apa sih resiko yang akan terjadi kalau seseorang tersebut mengalami masalah penyakit. Misalnya dia mudah terserang kembali, atau mungkin imunitasnya mudah turun, atau mungkin dia bisa mengalami resiko sesak nafas misalnya. Nah, itu kita bisa kurangi masalah-masalah lain yang bisa terjadi akibat dari penyakit yang muncul. Nah, ketika kita breakdown ke bawah lagi dari pentingnya belajar epidemiologi, itu bisa kita lihat dalam 4 tujuan epidemiologi. Yang pertama tadi bisa melihat deskripsi dari distribusi dan frekuensi sebuah penyakit. Yang kedua, kita bisa menjelaskan etiologi atau perjalanan sebuah penyakit. Ya, lebih diutamakan di sini nanti kita akan belajar tentang riwayat alamiah penyakit atau perjalanan alamiah penyakitnya. Kemudian kita bisa meramalkan kejadian penyakit. Artinya apa? Meramalkan di sini kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi gitu ya, ketika penyakit tersebut masuk dalam tubuh seseorang, atau masalah tersebut terjadi pada satu kelompok masyarakat. Bagaimana nanti penularannya, resiko lebih banyak enggak yang tertular, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita juga dapat mengendalikan distribusi penyakit atau penyebaran penyakit itu bisa kita tekan. Nah, contohnya sampai saat ini nih gitu ya, karena kita tahu bahwa masalah COVID itu menyebar melalui virus, dan virus itu bisa terbang gitu ya, virulensi melalui droplet udara, dan virulensinya juga cukup tinggi. Maka kita juga harus gimana caranya mengendalikan agar tidak menyebar terlalu luas. Ya, misalnya ada tindakan pencegahan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kan menunjukkan agar keterpaparan satu dengan yang lain itu bisa diminimalkan. Ya, bayangkan saja kalau tidak menggunakan masker, ketika kita berbicara, ada lawan berbicara dengan jarak yang cukup dekat dengan kita, droplet dari kita berbicara bisa terbang tuh di situ. Ya kan, sekali menyampaikan bisa sampai di situ. Nah, itu bisa mengakibatkan virus atau bakteri yang muncul itu tadi bisa kena ke orang lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kita butuh yang namanya surveillance epidemiologi dan penelitian epidemiologi. Ya, kita mengkaji data, kemudian kita menganalisis data, ya, menyajikan data, kemudian merencanakan tindak lanjut, itu ada di dalam surveillance dan penelitian epidemiologi. Oke, kita berbicara tentang sejarah. Nah, sejarah epidemiologi sebenarnya itu sudah dari zaman sebelum Masehi, itu sudah ada ya yang namanya sejarah epidemiologi. Di sini ada ahli epidemiologi yang pertama, itu disebutnya oleh Hippocrates gitu ya, karena dia memperkenalkan istilah adanya epidemik dan endemik. Ya, di situ juga membahas tentang penularan penyakit. Ya, berbasisnya apa? Kalau zaman dulu sebelum Masehi kita masih berbasis faktor lingkungan, kondisi lingkungan. Jadi etiologi penyakit itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan epidemiologi di awal. Nah, seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, ini beberapa riwayat atau sejarah epidemiologi. Beriring jalannya waktu ada sampai ke yang namanya epidemiologi yang berbasis dari vital statistik atau data statistik, dimana di sini terkenal dari si John Crown gitu ya. John Crown ini lebih banyak melihat secara statistik, melihat jumlah kelahiran atau pola kelahiran, pola kematian, pola kejadian penyakit gitu ya. Penyakit itu bisa muncul dalam kondisi yang seperti apa, prosesnya bagaimana gitu. Ini sudah mulai masuk ke vital statistik pada saat John Crown.
Dan di situ dikembangkan lagi oleh William Farr ya, yang disebut sebagai bapak statistik modern. Ya, kenapa? Karena data-data ini memang sudah mulai muncul, jadi tidak hanya berbasis lingkungan saja, tapi berbasis data untuk melihat secara statistik bagaimana proses perjalanan sebuah penyakit, bagaimana pola dari kelahiran dan kematian itu. Kemudian ini dilanjutkan ada John Snow ya. John Snow ini adalah bapak epidemiologi lapangan, karena di John Snow ini di epidemiologi lapangan lebih mengedepankan bukan hanya secara statistiknya saja atau hitungannya, tidak sekedar lingkungannya saja, tapi bapak epidemiologi lapangan ini atau John Snow ini lebih merancang ke pemetaan ya, pemetaan wilayah yang memiliki masalah kesehatan. Nah, contohnya saja di sini menganalisis tentang ini ya, kolera gitu ya, yang terjadi saat itu di London, dan di situ ternyata penyebab kematian yang paling banyak karena kolera itu tadi berasal dari sumber air minum ya. Sumber air minum ini tadi yang banyak tercemar gitu ya, sehingga menyebabkan warga atau masyarakat di sana banyak yang terkena kolera dan akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini ini secara visualisasinya ya, beliau menunjukkan kayak membuat mapping visual explain-nya ya, secara grafiknya seperti apa kondisi wilayah, di mana titiknya, tempatnya di sebelah mana, itu disampaikannya oleh ini siapa, John Snow. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang dasar epidemiologi. Tadi sudah disampaikan di awal, dasar epidemiologi ada penyebaran. Penyebaran itu ada distribusi dan frekuensi, kan? Nah, ketika kita perhatikan di sini ada distribusi penyakit. Distribusi penyakit itu bisa tampak ya. Nih, ada distribusi misalnya kasus gizi buruk gitu ya. Gizi buruk pada tahun 2019. Kita bisa didistribusikan dari beberapa tempat ya. Ini ada 3 tempat ini. Mana sih kasus gizi buruk yang lebih banyak? Itu disebutnya dalam distribusi penyakit atau distribusi frekuensi. Kita bisa melihat dari 3 tempat mana yang paling tinggi. Atau mungkin kita juga bisa distribusi frekuensi berdasarkan usia. Jadi kita bisa melihat gizi buruk berdasarkan usia, itu rata-rata terjadi pada usia berapa, paling banyak di usia berapa sampai berapa, paling sedikit usia berapa sampai berapa. Itu disebut sebagai distribusi penyakit atau distribusi frekuensi sebuah penyakit. Yang kedua, mengingat dari definisi epidemiologi tadi kan juga melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya dari sebuah masalah. Nah, kalau kita contohkan di dalam sebuah analisis data atau statistik gitu ya, kita bisa lihat ini contohnya ada kasus kejadian prematur bayi baru lahir. Kejadian prematur kan menjadi sebuah masalah yang bisa kita lihat prosentasenya atau besarannya di sini. Namun ketika kita perhatikan kembali, ada faktor yang mempengaruhi kejadian sebuah masalah ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian prematur. Bisa saja dari status anemianya, misalnya dari anemia dan tidak anemia. Kemudian dari usia ibunya, apakah dari ibu yang beresiko atau yang tidak beresiko yang mengakibatkan bayi prematur. Atau mungkin dari hasil pemeriksaan hemoglobinnya. Apakah yang kurang dari 11 atau lebih dari sama dengan 11 yang lebih banyak terjadi prematur. Ini menjadi determinan penyakit, artinya ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebuah masalah ya, yang kemungkinan di sini ada hubungannya gitu. Jadi ketika di dalam penelitian epidemiologi atau epidemiologi analitik gitu ya, itu kita bisa analisis di sini, kita uji
Ya, sehingga muncul apakah ada hubungan nih poin 1, 2, 3, dan 4 ini terjadi terhadap kejadian prematur. Nah, ini sifatnya tadi ya. Jadi epidemiologi karena dari kata demos saja penduduk pasti dikatakannya mengarah ke penduduk bukan perorangan, dan di situ lebih sifatnya kuantitatif, artinya angka ya, angka yang akan kita munculkan seperti tadi distribusi frekuensi tadi. Nah, secara garis besar ketika kita sudah belajar dan memahami apa itu epidemiologi, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih riwayat sebuah penyakit itu secara alamiahnya ya. Masuknya penyakit, paparan penyakit ke dalam hostnya itu seperti apa, kondisi lingkungannya seperti apa sehingga mengakibatkan seseorang itu bisa sakit. Bagaimana proses penyakit itu masuk di dalam tubuh menimbulkan gejala gitu ya. Dan dengan adanya kita mengetahui riwayat alamiah penyakitnya, kita juga bisa menerangkan apa yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami masalah ya, karena kita tahu, karena kita sudah tahu gimana masuknya penyakit ke dalam tubuh, maka kita bisa menjelaskan tuh. Contohnya kasus flu gitu ya, pada musim hujan banyak orang yang mengalami flu ya. Flu ini karena kenapa? Adanya yang masuk ke dalam tubuh kan virus influenza. Virus influenza masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti ini berbicaranya dengan trias epidemiologi. Apakah hostnya ini memiliki imun yang cukup? Nah, kalau misalnya imunnya bagus tapi kondisi lingkungan yang lebih mengarah ke musim hujan yang tidak kondusif, berubah-ubah cuacanya gitu ya, maka virus influenza tadi yang biasa-biasa saja bisa masuk ke dalam tubuh seseorang dan menjadikan sakit. Atau mungkin bisa saja terjadi imunnya yang sedang turun gitu ya, sehingga bakteri atau virus bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa menjadikan seseorang dalam kondisi sakit. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana penyebab atau proses jalannya penyakit, kita bisa selanjutnya membantu pekerjaan dari administrasi kesehatan. Artinya, kita bisa merencanakan ya, apa yang harus dilakukan untuk pencegahan tadi ya, baik primer, sekunder maupun tersier, agar di dalam pencatatan ini nanti bagus nih, kita bisa ketahui ada berapa sih jumlahnya yang sedang sakit saat ini, dilanjutkan dengan rencananya nanti mau diapakan gitu kalau orang yang sudah sakit gitu. Kalau yang belum sakit nanti gimana caranya mencegahnya, itu kan ada di sini. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui proses ilmiah dari sebuah penyakit, dan di situ kita akan bisa klasifikasikan ya, masalah kesehatan di dalam 4 poin ini. Apakah masalah kesehatan itu masih dalam kondisi epidemi, apa sudah endemi, apa pandemi, atau mungkin sporadik. Nah, ini harus bisa dibedakan nih. Kalau epidemi itu yang seperti apa? Yaitu masalah kesehatan yang ditemukan di suatu daerah tertentu. Ya, hanya di suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat berada dalam frekuensi yang meningkat. Jadi wilayah 1 itu dia akan meningkat kasusnya secara drastis. Nah, ini mungkin bisa dikatakan pada awal kasus COVID itu ya, di satu wilayah itu saja yang parah hingga kematiannya banyak sekali di tempat itu. Nah, itu bisa dikatakan epidemi untuk tempat tersebut. Namun ketika ini penyebarannya mencakup suatu wilayah yang sangat luas dengan memperhatikan peningkatannya yang sangat tinggi ya, seperti saat itu tidak hanya di tempat itu, ternyata langsung cepat sekali nyebar di negara tetangga hingga di Indonesia. Itu kan hanya butuh waktu beberapa bulan saja ya itu menyebarnya
Nah, dengan jumlah yang cukup tinggi peningkatannya, wilayahnya juga sampai luas sekali, nah itu disebutnya sebagai pandemi. Tapi kalau kita sebutkan sebagai endemi, endemi ini jika kasus di awal ini tadi gitu ya, dia tidak sampai menyebar, ya, dia hanya menetap di wilayah tersebut, dan di situ frekuensinya itu tidak berubah gitu ya. Kalau misalnya kasus kejadiannya sekitar 200-300an orang, ya hanya sekitar itu saja dan hanya ada di satu wilayah itu, tidak akan menyebar ke wilayah lain. Nah, itu disebutnya sebagai endemi. Biasanya di situ waktunya lama gitu ya, satu wilayah saja tapi waktunya lama, dia tidak nyebar, itu endemi. Berbeda dengan sporadik. Kalau sporadik, masalah kesehatan ini ada di suatu wilayah tertentu, frekuensinya berubah-ubah menurut perubahan waktu. Jadi kayak istilahnya musiman gitu ya, kayak musiman. Jadi di suatu wilayah dilihat dari waktunya. Oh, biasanya kalau musim hujan nanti muncul banjir. Kalau banjir nanti biasanya banyak penyakit-penyakit kulit muncul di situ. Nah, ini juga termasuk di dalam sporadik karena ada perubahan waktu. Ya, frekuensinya juga berubah-ubah karena kasus kejadiannya di awal mungkin nggak sebegitu parah, tapi nanti semakin akhir semakin banyak kejadian banjirnya makin gede gitu ya, itu bisa kasusnya makin bertambah. Itu bisa dikatakan sebagai sporadik. Ya, ini komponen epidemiologi. Jadi di dalam epidemiologi kita akan belajar ukuran di dalam frekuensi. Ini nanti hubungannya dengan ukuran epidemiologi ya. Distribusi penyakit, ini nanti kaitannya dengan trias epidemiologi dan riwayat alamiah penyakit, serta penentuan kejadian penyakit yang digunakan di dalam studi epidemiologi. Oke, kemudian selanjutnya nih, studi epidemiologi sendiri, di sini ada yang dikatakan epidemiologi deskriptif, analitik, dan eksperimen. Nah, secara singkat Ibu sampaikan. Jadi kalau deskriptif itu hanya sekedar mendeskripsikan siapa sih yang kena, kapan sih kenanya, di mana gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi, siapa sih gitu ya. Itu hanya sekedar deskriptif. Misalnya kayak sekarang ini musim hujan gitu ya, kita deskripsikan saja. Banyak yang flu. Di situ ada yang tanya, apa sih yang terjadi pada saat musim hujan? Oh, di situ banyak penyakit flu. Kapan sih? Oh, pada musim hujan tadi gitu ya. Di mana? Oh, di suatu wilayah tertentu. Siapa yang kena? Oh, orang-orang yang rentan, yang imunnya rendah, banyak bayi atau banyak lansia. Itu sekedar deskriptif. Tapi ketika menganalisa, maka kita akan menjawab, ya, mengapa kok itu terjadi? Kita bisa lihat nanti di sini riwayat alamiah penyakit tadi bisa muncul. Kok bisa penyakit itu muncul pada seseorang? Kita akan menganalisis masuknya penyakit itu gimana, gitu ya. Misalnya di situ ada virus gitu ya. Nah, virus itu bisa masuk kenapa? Oh, ternyata adanya droplet. Jarak ngomongnya hanya sekitar ini berdekatan kali ya, sekitar 30 cm atau 40 cm. Oh, jaraknya deket banget. Jadi ketika kita menyampaikan, orang yang ada di depan kita atau di samping kita kena nih dropletnya, masuklah di dalam proses pernafasannya atau di dalam sistem pernafasannya, sehingga menyeranglah paru-paru, menyeranglah sistem pencernaan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan sebuah analisa atau analitik, jadi mengetahui bagaimana. Namun kalau eksperimen ini analisisnya secara langsung untuk uji coba, ya, baik itu dilakukan di laboratorium atau mungkin dilakukan di masyarakat secara umum. Nah, misalnya tadi ya, kayak tadi kena flu itu tadi, mungkin di sini eksperimen yang bisa dilakukan model pengobatan gitu ya. Misalnya yang sudah semuanya kena flu, 3 orang dikasih obat paracetamol, yang 1 orang dikasih obat apalagi satunya gitu ya, yang 1 dikasih obat apa. Jadi dengan berbagai
intervensi mana sih nanti yang lebih efektif untuk mengobati masalah atau mengobati penyakit. Ya, itu menyebutkan sebuah eksperimen atau diuji, dicoba gitu. Kemudian selanjutnya di sini ya. Oke, ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada lingkup khususnya karena di sini adik-adik gizi, maka di lingkup lebih utamanya di epidemiologi gizi nggih. Epidemiologi gizi ini kaitannya dengan kondisi saat ini, bahwa adik-adik gizi itu juga akan memperhatikan bagaimana asupan, bagaimana energi yang dibutuhkan pada seseorang yang mengalami masalah kesehatan. Itu. Bentar, kok jadi gini ya? Gitu. Jadi orang-orang, saya kembalikan ya. Jadi epidemiologi gizi ini kita bisa lihat kembali, adik-adik dari ahli gizi tentu segala sesuatu pasti ada kaitannya dengan intake ya, pemasukan makanan, pemasukan. Nah, di dalam pemasukan ini kan kita lihat ya, kita lihat seperti apa orang itu mengalami penyakitnya. Kemudian di situ adik-adik akan menentukan beberapa kebutuhan energinya, apa diet yang tepat untuk masalah penyakit tersebut. Nah, ini menjadi salah satu bagian ya. Ketika berbicara ruang lingkup dengan kegiatan yang akan dilakukan adik-adik, tentu ini Bu tidak sampaikan satu persatu ya, ada sekitar 14 ya, 14 tahap gitu. Dan di sini inti dari 14 tahap atau aktivitas epidemiologi ini akan selalu berawal dari surveillance tadi. Ya, surveillance, mensurvey, mengidentifikasi, mengumpulkan data gitu ya. Kalau data-data sudah terkumpul, mungkin kita bisa analisis di situ. Dipantau gimana data itu penyakitnya bisa nambah lagi atau enggak atau berkurang. Itu kan sebuah pengumpulan data. Kemudian ketika sudah diperoleh data, kita analisis masalah itu seperti apa. Kita analisis juga faktor yang mempengaruhi itu apa. Nah, jadi kembali lagi di dalam aktivitas epidemiologi tentu ada yang namanya tadi analisis epidemiologi atau statistik dalam epidemiologi. Kita lihat, kita analisa di situ. Jadi ketika sudah tahu mana yang harus segera diselesaikan, mana yang krusial, mana yang nanti dulu deh bisa diselesaikannya gitu ya, itu nanti kita bisa merancang apa yang perlu dirancang. Itu bisa dilakukan perancangan penelitian selanjutnya atau menggali lebih dalam lagi faktor-faktor analitiknya atau mungkin ke eksperimentalnya gitu ya, hingga kita bisa menerapkan sebuah penata laksanaan ya, pencegahan, rehabilitasi, dan nanti di akhir ketika sudah selesai kita akan tahu apa program kesehatan yang tepat untuk masalah tersebut, dan nanti bisa dilaksanakan secara luas pada masyarakat. Kalau sudah dilakukan nanti akan dinilai kembali program tersebut. Kalau sudah dinilai akan ketemu data lagi, apa yang terjadi, apakah masalah menurun atau masalah meningkat atau malah muncul faktor lain yang menyebabkan. Itu kan berdasarkan hasil dari tindakan penata laksanaan. Ini aplikasi epidemiologinya ya. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan di dalam epidemiologi itu banyak sekali. Bisa digunakan sebagai riset, kita bisa tahu resiko penyakit, kita bisa tahu lifestyle-nya ya, genetikanya mungkin, lingkungannya kayak gimana,
Kemudian kita juga bisa lihat prognosis ya, kedepannya itu seperti apa resikonya, dan bahkan kita juga bisa digunakan untuk yang namanya audit ya. Audit itu menilai, audit itu mengecek atau ya ya melihat seperti apa proses yang sudah dilakukan itu, apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kalau memang ada kesalahan itu bisa diaudit ya. Oke. Nah, peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat cukup banyak tadi ya, untuk mengidentifikasi faktornya, menemukan data, untuk mencari mengembangkan penelitian kembali ya, sampai dengan menilai sebuah program atau hasil penata laksanaan. Dan kita bisa juga mengembangkan penata laksanaan yang baru. Nah, selebihnya kita nanti akan belajar tentang perjalanan penyakit. Tentu di sini tidak akan lepas dengan yang namanya trias epidemiologi. Ini mungkin sudah dipelajari ya terkait dengan trias epidemiologi di mata kuliah materi yang sebelumnya, bahwa trias epidemiologi itu ada host, environment, dan agent. Ini yang tiga ini memang ada kaitannya ya, sangat erat kaitannya, dan tiga-tiganya inilah yang akan menjadikan konsep sehat sakit pada seseorang. Oke, coba kita lihat. Seseorang itu bisa sakit berdasarkan tiga poin itu tadi ya, ada host, agent, dan environmentnya. Coba kita perhatikan ketika ada grafik nih ya, bisa mencong kiri, bisa mencong kanan gitu ya, bahkan mungkin bisa lingkungannya yang berubah. Ibaratnya saja ketika seseorang ya penyakit menderita sakit gitu ya, contoh flu, yang lebih mudah flu gitu aja. Orang kena flu karena seseorang di sini memiliki daya tahan tubuh yang kurang ya, daya tahan tubuhnya kurang. Virus influensanya biasa-biasa aja gitu ya, tapi virus influenza ini akan bisa masuk ke dalam tubuh orang itu karena kondisi imunitas orang yang berkurang. Jadi orang itu sakit, lingkungannya sebenarnya aman ya, kebersihannya juga cukup, kerapiannya cukup, olahraga juga bagus, makanan juga bagus gitu ya, tapi karena imunitasnya yang sedang turun, maka virus ini tadi bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi sebaliknya ya, orang yang sehat, imunitasnya bagus, sebagus apapun gitu ya, misalnya dia olahraganya aktif, aerobik juga oke, makanan oke, lingkungan juga bagus, tapi kalau memang virulensi dari pembawa penyakit ini tadi cukup kuat ya, sangat tinggi, maka penyakit itu juga mau nggak mau tetap bisa menginfeksi orang yang kondisinya sehat, orang yang notabene dia punya pola hidup yang bagus gitu. Nah, yang ketiga, kemungkinan yang bisa terjadi, orangnya oke lah, bagus gitu ya, lifestyle-nya bagus, olahraga bagus, makanan bagus gitu ya, sehat semua, virusnya biasa-biasa aja, tapi kondisi lingkungannya berubah. Artinya misalnya kondisinya menjadi lebih sedang dalam kondisi bencana gitu ya, artinya kan lingkungan tidak stabil di sini ya, bisa berkerumun lah, bisa satu dengan yang lain jadi campur-campur, nah gaduh-gaduh gitu ya, nanti ini bakteri bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa mengakibatkan orang itu sakit. Inilah konsep sehat sakit. Nah, kalau kita runtut di konsep sehat sakit dan kita turunkan kembali ke bagan alamiah penyakit ya seperti ini. Jadi sebuah penyakit itu awalnya memang ada semua ya, ada hubungan tiga kausa itu tadi ada di sini semua. Tapi ketika sudah masuk ke dalam hostnya, bakteri atau virus sudah masuk ke dalam hostnya, di sini sudah ada inkubasi di dalam tubuh, itu namanya masa inkubasi atau di mana masuk masa awal patogenesis.
Nah, di dalam tubuh ini nanti makin lama akan menunjukkan suatu gejala penyakit, sehingga di akhirnya sebuah virus itu tadi tanpa adanya pengobatan pun mungkin dia bisa sembuh, ya, bisa sembuh sempurna atau mungkin cacat atau mungkin karier atau kronis atau mungkin meninggal. Nah, kalau dilihat dari riwayat alamiah penyakit yang sudah adik-adik pelajari di bab sebelumnya, bisa dilihat juga di sini ada tahapan infeksinya gitu ya, tahapan masuknya alamiah penyakitnya tadi ada prepatogenesis, masa patogenesis, dan ada postpatogenesis atau sequel ya. Dengan pencegahannya, kalau dia masih prepatogenesis maka kita bisa lakukan pencegahan primer dengan modelnya bisa promosi kesehatan. Tapi kalau dia sudah masuk patogenesis, itu kita bisa lakukan 2 level, yaitu sekunderi atau tersier. Kalau sekunder ya mungkin dengan penegakan diagnosa, kalau misalnya sudah tersier ya itu bisa disability limitation gitu ya, untuk pencegahan agar tidak terjadi kecacatan. Nah, itu bisa dilakukan untuk tersier. Oke, penjelasannya ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini mengulang dari slide yang kemarin sudah adik-adik peroleh di riwayat alamiah penyakit. Nah, di dalam proses data ya atau surveillance epidemiologi itu tadi, bahwa informasi kesehatan itu bisa diperoleh berdasarkan dari rekomendasi, dari hasil intervensi, dari hasil interpretasi ya, informasi data mulai dari mungkin ada yang mengisi kuesioner, diskusi, tanya jawab, menanyakan langsung, mengkaji langsung gitu ya. Nah, data-data itulah yang tadi dalam proses aktivitas epidemiologi tadi ya, pengumpulan, kemudian dianalisis, di situ nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat ya, dikembalikan lagi. Nah, nanti kalau sudah dikembalikan kita lihat lagi tadi apa yang akan terjadi. Nah, kalau misalnya kasus epidemiologi atau aktivitas epidemiologi itu dalam kondisi kebencanaan gitu ya, ada perilaku masyarakat ya, dan ada juga peran dari pemerintah. Nah, ketika proses kejadian bencana itu muncul, kita bisa lakukan diawali dengan tracing atau kita mencari datanya dulu. Ada berapa masalah di sana, ada berapa kasus cedera, ada berapa kasus hamil, ada yang berapa orang yang mengalami diare dan lain sebagainya. Masalah-masalah kesehatan kita tracing dulu. Ketika sudah dalam masuk masa tracing, kita selanjutnya dilakukan studi epidemiologi. Kita analisis. Studi epidemiologi tadi ada deskriptif, analitik gitu ya, bisa dengan eksperimen, tergantung dengan kondisi saat itu. Kalau sudah ketemu, dari hasilnya ternyata sekian kasus sakit istilahnya patah tulang misalnya, atau mungkin di situ paling banyak diare. Kalau kita sudah tahu hasil dari studi epidemiologinya ini, maka kita bisa lakukan evaluasi studinya. Ya, mungkin kalau kita butuh informasi lebih lanjut, kita bisa tambahkan sebuah interview mendalam atau menggali informasi kembali. Ya, kita comparekan dengan hasil yang sudah diperoleh tadi. Nah, dari proses itu maka kita lanjutkan dengan surveillance lagi, survei kembali. Responnya seperti apa? Ya, asesmennya apa yang diperoleh? Nah, ketika sudah dapat, maka kita akan tracingkan lagi. Ya, kita cari lagi datanya, baru diulang kembali, dianalisis lagi, dan di sini nanti akan muncul temuannya. Kalau sudah ketemu, oh ini masalahnya A. Kalau sudah ketemu masalahnya, nanti bisa kita lakukan recovery atau rehabilitasi. Agar apa? Agar tadi kalau kita lihat dari riwayat perjalanan penyakit gitu ya, pada sekunder
prevention atau tertiary prevention itu digunakan agar tidak memiliki resiko kecacatan sampai dengan meninggal gitu ya. Paling tidak resiko di akhir itu bisa sembuh total ataupun mungkin sembuh dengan karier misalnya seperti itu. Harapannya kan semuanya sembuh dengan baik tanpa ada kendala. Nah, terakhir itu adalah ukuran epidemiologi. Nah, ketika kita melihat ukuran epidemiologi, kita akan mengukur kejadian sebuah penyakit, mengetahui tingkat keseriusan dari sekelompok individu atau sekelompok masyarakat yang sedang sakit pada saat itu pada suatu tempat. Jadi kita akan tahu seberapa besar jumlahnya, seberapa banyak angkanya, karena kan tadi epidemiologi ada hubungannya dengan angka ya. Kita bisa membandingkan tingkat penyakit dengan populasinya, perkiraan, kebutuhan intervensi, apa yang harus dilakukan. Kita bisa membandingkan tingkat penyakit antara satu kelompok individu dalam waktu tertentu di suatu wilayah. Kayak tadi di distribusi frekuensi tadi ya, kejadian apa tadi ya, status gizi buruk atau status gizi kurang di suatu wilayah tadi ya, banyak terjadi pada usia berapa, itu kan angka semuanya. Nah, untuk mempelajari itu kita juga akan belajar yang namanya ukuran-ukuran epidemiologi. Ada ukuran matematis dan ukuran di dalam epidemiologi. Ini biasanya ukuran penyakit itu ada insiden, prevalen, dan mortalitas. Oke. Dalam ukuran frekuensi sendiri itu ada rate, rasio, dan proporsi. Kalau rate itu presensi kejadian suatu masalah pada periode waktu tertentu, rata-rata ya. Kalau rasio itu perbandingan dari dua bilangan, ya misalnya perbandingan laki-laki dan perempuan, gitu ya. Tapi kalau proporsi itu berapa persen dari salah satu perbandingan nomor tersebut. Misalnya berapa proporsi dari perempuan, berarti jumlah perempuannya itu ada berapa dibandingkan dari seluruh populasinya dikalikan 100, itu yang disebut sebagai proporsi. Oke, ini nanti adik-adik bisa latihan ya. Nah, selanjutnya ada perhitungan frekuensi penyakit atau morbiditas. Itu ada insiden, prevalen, dan attack rate tadi yang sudah saya sampaikan. Kita cari tahu apa bedanya insiden, prevalen, dan attack rate. Nah, nih, insiden itu sebagai kasus baru. Tapi kalau prevalence itu kasus baru dan kasus lama. Nah, kalau kita coba kita lihat ini ya. Nih, insiden itu menjadi sebuah faktor resiko masalah kesehatan, tapi kalau prevalen itu menggambarkan besarnya masalah. Ya, kalau insiden itu faktor resiko ya, apa yang menyebabkan, tapi kalau prevalen itu seberapa besar. Oke. Nih contohnya. Insiden itu kasus baru ya tadi. Ini kalau mau dilihat kasus berapa jumlah kasus baru yang ada pada tahun tersebut, ya tinggal berapa kasus baru dibagi jumlah penduduk. Tapi ketika kita melihat prevalence, berapa besarnya masalah, ya kita bisa lihat kasus baru dan kasus lama itu kita jumlahkan dibagi jumlah penduduk. Ini contohnya tadi, rumusnya sudah ada. Nah, berbeda dengan ini, ada prevalent rate. Prevalent rate itu ada dua, ada poin prevalen dan periode prevalen. Kalau poin itu berarti hanya ada di kasus baru, kasus lama pada waktu tertentu. Poin itu pada waktu tertentu. Tapi kalau periode prevalen itu penyakit tertentu dalam waktu tertentu. Ya. Ini contoh aja langsung gini. Nih. Kalau kita lihat berdasarkan grafik ini, yang dikatakan insiden penyakit yang terjadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu adalah kasus nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan 8. Kenapa saya sebutkan sebagai insiden? Nah, insiden kan tadi kasus baru ya. Durasi waktunya dari Januari sampai Desember. Perhatikan nomor 1.
Nomor 1 ini kasusnya terjadi sejak sebelum Januari. Ya, berarti kan ini tidak masuk dalam insiden. Ini kasusnya lama. Kalau nomor 2 juga terjadi sejak sebelum Januari. Ya, berarti bukan insiden, ini kasus lama. Nah, kalau misalnya tadi dibatasi Januari sampai dengan Desember, yang terjadi nomor 3 karena ini ada di antara Januari Desember. Maka ini insiden. Nomor 4 juga sama. Dia mulainya dari di antara dua durasi ini. Nomor 5 juga sama, di antara dua durasi ini. Nomor 6 bukan insiden karena kasus kejadiannya setelah bulan Desember. Nomor 7 juga sebelum bulan Januari, jadi juga bukan. Tapi kalau yang nomor 8 insiden karena dimulainya di antara durasi waktu ini. Tapi kalau kita ada yang bertanya, period prevalen, ya, period prevalen yang terjadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ya, period prevalen ya, period tadi kan kasus baru dan kasus lama, ya, yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita lihat di sini Januari sampai Desember itu ada angka berapa aja. Oh, angka 1, betul ya, karena dari Januari sampai Desember masih ada kasusnya. Angka 2, betul, karena di antara Januari Desember itu juga dia masih sakit walaupun sudah sembuh. Angka 3 begitu juga, 4, 5, 7, 8. Tapi kalau yang nomor 6 ini bukan sebagai period prevalen, karena kenapa? Karena dia baru munculnya setelah Desember. Kan kita yang minta 1 sampai dengan 31 Desember. 1 Januari sampai 31 Desember. Begitu maksudnya. Ya, ini insiden sama prevalen. Tinggal nanti kalau misalnya poin, ya ini poin prevalen per 1 Januari, berarti yang ada di titik poin Januari ini 1, 2, 7 gitu ya. Tapi kalau poin prevalen 31 Januari ya yang ada di 31 Januari 1, 3, 5, 8 gitu. Itu namanya adik-adik bisa membedakan ukuran insiden dan prevalen. Oke, ini attack rate ya. Nah, ada satu latihan untuk adik-adik, silahkan ini bisa adik-adik kerjakan ya sebagai kuis untuk materi pada sore hari ini. Silahkan kuis ini bisa dikerjakan secara individu dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Kerjakan di lembar Word saja ya, di PDF, kemudian nanti di-upload hasilnya di Lensa Unisa ya. Forum sudah Ibu buatkan di dalam Lensa Unisa sehingga adik-adik tinggal mengerjakan dan bisa dikumpulkan di lensa yang sudah disediakan. Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.